Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. You're cheerful and amazing. Yeah, thank you so much. Okay, student. As we know, lately in Pekalongan City, there is a flood disaster, and this is make the mobility in Pekalongan City has stopped, and we cannot go anywhere. I hope this flood disaster be gone as soon as possible. Ya anak-anak, seperti yang kita ketahui di kota Pekalongan kita tercinta ini sedang terjadi musibah banjir. Ya, kita doakan agar segera surut ya, terutama di kelurahan-kelurahan yang terdampak banjir besar. Amin. So student, before I start the learning material today, I want to recall about the last material that I give to you. What is it? Did you remember it? Yeah, this is about report text and in the generic structure. So, what the generic structure of report text? The first one, right, general classification is usually take place in the first paragraph. And the number two, correct, description, and this is take place after the general classification. So student, I think we understand about the generic structure of report text, and we will move on to the next material about language feature in the report text. Did you still remember what is the language feature in this text? Simple present tense. Yeah, correct. Jadi anak-anak, setelah kita kemarin mempelajari tentang generic structure di report text, sekarang kita akan maju ke language feature yang digunakan di report text, yaitu menggunakan simple present tense. Do you know about it? What kind of tenses is it? Come on, please elaborate. Yeah, correct one. This is a kind of tense that usually take place in daily activity. Jadi tenses ini itu biasanya digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, next slide. Yeah. Simple present tense, regular habits or daily routine. Use the simple present tense to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, hobby, and a daily event or something that often happens. Jadi anak-anak, simple present tense itu adalah sejenis tenses yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari, yaitu daily routine yang pertama ini, dan biasanya itu menceritakan tentang ekspresi idea, mengekspresikan ide ya, atau action yang diulang atau sudah biasa. Kita lihat contohnya, we can look in the examples. SpongeBob reads a book. Ya, SpongeBob membaca buku. Itu kan kegiatan yang daily routine ya, kegiatan sehari-hari, itu termasuk dalam simple present tense. Number two, I play football. Saya bermain bola. Ya, tepat sekali. And next, what's it?
The structure. Every kind of tenses has some structure in it, and we will look after in the simple present tense. The structure is the first one, subject plus verb and plus complement or the rest of the sentence. Jadi anak struktur dari tense simple ini, simple present tense itu adalah sangat ya seperti yang saya katakan tadi, simple banget ya. Cuma terdiri dari subject, verb one, dan sisa katanya. Dan berdiri untuk subjek itu ada banyak sekali. Seperti pertama adalah I, you, they, we, and he, she, it, or names. Name di sini bisa nama orang ya anak-anak gitu. Setelah itu ditambah dengan verb 1. Verb bentuk 1 ya. Jangan lupa verb bentuk 1. Atau bisa diganti dan to be. To be pun harus bentuk 1. Kemudian ditambah Ana. Ya, Ana itu adalah singkatan dari Pak Bim ya, Mr. Bim. Yang terdiri dari adjective, noun, or adverb. Bisa memilih dari 3 ini. Bisa adjective, kata sifat, seperti beautiful, handsome, rich. Itu adalah kata sifat. Noun atau kata benda. Kata benda itu seperti bola, pensil, pulpen, or book, like the previous example. And the last one is adverb. Adverb adalah kata keterangan. Adverb consists of take place in adverb of time, adverb of places, and others. Jadi adverb itu kata keterangan yang menyatakan tempat, bisa saja tempat, bisa saja waktu. Ya begitu. Dan most important that we use the simple present tense, we must know about the subject. Jadi kalau kita menggunakan simple present tense itu harus mengetahui apanya? Ya, subjeknya. Untuk lebih mudah, Mr. Bim sudah membagi menjadi 2 ini. I, you, they, we, atau Mr. Bim singkat ayu dewe. Nah, gitu. Biasanya subjek ayu dewe ini tidak ada S-nya dalam verbnya. Contohnya ya, kita akan membuat contoh simple present tense dengan subjek ayu dewe ya. Seperti yang Mr. Bim katakan sebelumnya, subjek ayu dewe, subjek plus 1 kan. Nah, oke, subjeknya kita kasih I. Yang besar ya. I. Jika subjek ayu dewe, verbnya itu tidak dikasih S anak-anak, akhirnya S. Verb itu seperti contohnya kick. Apa artinya? Menendang. Dan ana adjective, noun, and adverb. Mr. Bim coba gunakan noun. Di sini ada kata benda atau objeknya. Berarti ball. Ya, ini. Ini untuk contoh subjek ayu dewe ya. Berarti verbnya itu verb 1 tanpa diberi S ya. Dan kemudian Mr. Bim akan memberi contoh yang subjeknya itu he, she, it atau names. Kalau subjek he, she, it and names, verbnya itu harus dikasih S biar dingin. Nah, Mr. Bim hanya bercanda. Jadi harus cuma dikasih S ya. Dikasih untuk
subjek he, she, it, atau names. Kita akan membuat contohnya. Ya, ini yang atas itu yang subjeknya ayu dewe. Ini yang bawahnya adalah subjek yang he, she, it. Mr. Pim will use subjek he. Verbnya apa? Kata kerjanya? Ya, bisa saja eat. Makan. Makan apa? Makan nasi, bisa saja rice. Berarti tambah ya kata verbnya ya. It's rice. Nah, ini untuk contoh subjek. Kalau he, she, it, atau names. Nah, bisa saja nama berarti contoh namanya Alan. Ini bisa jadi Alan eats rice. Nah, begitu anak-anak untuk menggunakan subjek ini. Did you understand? If you understand this, we will move in the next slide. After we know that after the subject names or he, she, it, the verb one must add by s. Jadi setelah kita tahu kalau subjeknya itu he, she, it, atau names, harus dikasih huruf s. Tapi tidak semua verb cuma ditambah s. Kadang beberapa kata itu harus ditambahnya ada s, sh, ls, dan lain-lain. Contohnya kata go, catch, wash, kiss, fix, and buzz. Jadi kalau kata kerjanya itu akhirannya itu o, ch, sh, ss, x, atau zz, harus diganti ya bentuknya kalau simple present tense-nya. Kalau ditambahi kalau go es, kalau catch es juga, itu harus ditambahi es, tidak hanya s tapi es gitu. Yang akhirannya ini ya diingat-ingat, O, C, H, S, H, S, S, X, dan Z, Z. Itu harus ES. Oke. Next. And also, jika verbnya itu akhirannya Y, itu kalau dalam simple present tense harus diganti menjadi yes gitu. Ini untuk subjek apa tadi? He, she, it, or name. Okay. We will take example. Kalau beri contoh yang ini dulu ya. Contohnya akhiran go. Jadi apa caranya? He, she, it. Kita ganti sekarang she. She. Dia apa? Kita akan mengambil kata kerjanya. Go ya, tadi. She goes. Go berarti pergi ke mana yuk? Ya, bisa saja ke sekolah. She goes to school. Nah, gitu anak-anak. Jika akhirannya o, verbnya itu akhiran o, harus tambah es. Jadi she goes. Itu berlaku untuk sekali lagi yang apa subjeknya? Ya, benar. He, she, it, atau names. Kalau yang subjek ayu dewe, tidak usah tambah es. Contohnya,
ayu dewe, berarti what is it? I go to school. Ya, like this. Kita bisa menambah es kalau subjeknya ayu dewe. Harus diingat-ingat ya. Begitu untuk simple present tense. Dan nah, dalam simple present tense juga terdiri dari 3 jenis. Ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya gitu. Tapi ini untuk materi selanjutnya saja. Dalam konteks ini kita akan belajar dulu untuk membuat susunan simple present tense yang positif dulu aja ya. Yang strukturnya subjek plus verb 1 plus ana, adjective, noun, or adverb. Kita akan belajar ini dulu saja ya. Itu untuk materi yang selanjutnya. Gitu. So student, did you understand and catch the meaning of this lesson to material? I hope so. Ya. Jadi we must remember if the subject ayu dewe, verbnya tidak dikasih s ya. Kalau subjeknya he, she, it atau names, verbnya verb 1 pakai s gitu. Tadi kan kita contohnya yang kalimat verb 1 ya. Sekarang kita akan menggunakan to be. Do you know about to be? Apakah sudah pernah tahu to be itu apa saja? Ya benar, to be untuk jenis pertama itu adalah zaman pertama is, am, are. Ya, ketiga itu is, am, are. Saya ketikkan sini aja ya. To be-nya itu is, am, are. Dan penggunaannya berbeda-beda anak-anak. Kalau is itu biasanya apa? Untuk penggunaan apa? Ya, is itu untuk penggunaan yang satu, subjeknya tunggal ya. Seperti he, she, it. Itu menggunakan is. Lain hanya kalau yang am itu pasangannya sih otomatis sama I ya, am dan ayam goreng ya. Ya, I itu pasangan sama am itu sudah pasangan, itu nggak bisa dipisahkan. Cuma berarti berlaku satu saja. Kalau he, she, it bisa menggunakan is. Kita tulis saja ya. Kalau I, B-nya tambah am. Kalau he, she, it, itu B-nya apa tadi? Ya, is. So, we will make the sentence, make the first one I, tambah B-nya am ya. I am apa? Setelah itu tambah apa? Ya, subjeknya sudah ada subjek, sudah ada to be. Tinggalnya apa ini berarti? Ana, adjective, noun, or adverb. I am a teacher.
Nah, ini sudah menjadi simple present tense. Karena sudah terdiri dari apa? Tadi strukturnya subject plus to be bentuk 1 tambah ini apa, teacher? Ya, noun. Nah, sudah jadi nih simple present tense gitu. Kemudian kita akan menggunakan contoh he, she, it. Berarti tambahnya is ya. Berarti ya Mr. Beam akan menggunakan will use he. Berarti setelahnya tambah is ya. Kurangnya apa ini berarti? Setelah subjek tambah to be berarti nah bisa adjektif, noun atau adverb. He is a student. Ya, dia adalah seorang pelajar gitu. Ini sudah lengkap simple present tense. Subjek plus to be bentuk 1 tambah noun. Ya, sudah jadi gitu. Ya, berarti yang belum apa tadi? Yang belum adalah yang you, they, we. Ini adalah kalau to be pasangannya sama apa? Are ya. Kita tulis you, they, we. Ini pasangannya sama are karena sama, they kan jamak, we juga jamak ya. Subjek ini juga subjek tunggal, kita pakainya are. Mr. Beam will make the example from the subject you, they, we. We are. Mr. Beam will make subject we. We, the be apa? Kita akan menggunakan apa be-nya? Ya, are. We are. Kurangnya apa? Setelah subjek ada, to be ada, terus adjektif, noun, adverb. Indonesia. Kita adalah orang Indonesia. Siap. Itu ya anak-anak. So student, after we learn about simple present tense in language feature of Tripotext, what we learn today, ya, simple present tense adalah sebuah jenis tenses yang digunakan untuk menceritakan atau untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari ya. Dan strukturnya itu adalah dari simple present tense, subject, verb 1 tambah the rest of sentence gitu. Subjeknya apa saja? Terdiri dari 2, yang ditambah s sama yang tidak tambah s ya. Yang pertama yang tidak tambah s adalah ayu dewe, karena wong ayu biasanya ora ngombe es. Jadi jajarnya ndak ayune luntur kayak es tadinya gitu ya. Jadi ayu dewe subjeknya itu subjeknya ayu dewe, verbnya tidak pakai s ya, verb 1 ya, ingat ya, verb 1 karena simple present tense ditambah nah adjective, noun, and adverb begitu. Dan subject he, she, it, our names plus verb 1 tambah s gitu ya. Dan jangan lupa dikasih adjective, noun, and adverb. Dan harus hati-hati ya anak-anak. Untuk subjeknya he, she, it, names, verb 1-nya kalau akhirannya tadi apa saja? Ada o, apalagi ch. Nah, akhirnya kalau verbnya itu o, ch, sh, ss, x atau z, tambahnya itu es. Tidak cuma s ya, tapi es. Contohnya go jadi glass, catch jadi catches, wash jadi washes, kiss jadi kisses gitu ya. Jangan lupa
Kalau verbnya itu belakangnya akhiran o, ch, dan seterusnya. Dan juga kalau akhirannya y, harus apa? Nah, harus diganti dan yes gitu. Tapi harus hati-hati dengan verbnya kalau itu ya, kalau verbnya itu yang kayak gini, play, enjoy, say, itu tidak usah diganti yes ya, begitu. Biasanya kalau ininya double ya, gini bisa diganti. Okay, student, that's all for today. I hope you understand about the material, and please take care of your health because we are in pandemic. Use masks every day, don't forget, and stay clean, wash your hand, ya. And see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is a